Usai Kaisang, giliran Gibran guncang Jakarta, ratakan peninggalan Anies. Kemudian ada Sis Grace Natali dengan perolehan suara 15,78%. Kemudian ada Pak Heru Budi Hartono di angka 16,77%, dan yang tertinggi secara persentase itu ada Mas Gibran Rakabuming dengan perolehan vote sebanyak 26,13%. Gitu. Ini hasil rembuk rakyat Jakarta yang PSI Jakarta lakukan. Seperti terlihat di ajang akbar hari ulang tahun ke-50 PDIP minggu lalu, sosok Gibran Rakabuming Raka juga banyak diburu kader-kader Partai Banteng untuk berfoto bersama. Dia laris manis diajak selfie bareng. Putra sulung Presiden Jokowi ini memang bukan kandidat capres ataupun cawapres. Umurnya belum cukup, selain juga pengalaman politiknya yang memang masih minim. Tapi banyak orang meyakini bahwa Gibran adalah masa depan PDI Perjuangan. Tentu saja dua provinsi besar ini bisa menjadi alternatif kalau seandainya Mas Gibran itu dapat rekomendasi dari PDIP. Di Jawa Tengah kan Pak Ganjar udah nggak bisa lagi ikut pemilihan gubernur karena sudah 2 kali terpilih. Sementara di Jakarta, Pak Anies yang mantan gubernur Jakarta dan sekarang entah jadi apa, itu mungkin saja dia ikut pemilihan gubernur lagi. Kenapa? Ya kan sekarang nih partai-partai atau gabungan partai yang mendukung Pak Anies belum ada kesepakatan. Apakah Pak Anies didorong untuk dapat tiket maju di Pilpres 2024 nanti atau tidak jadi? Hasil rembuk rakyat Jakarta ini kemudian nanti akan kami serahkan tentu saja ke DPP, ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia untuk kemudian menjadi pertimbangan bagi DPP untuk memutuskan nanti siapa sekiranya yang akan PSI jagokan, PSI usung itu di Pilkada DKI Jakarta 2024. Tampaknya di tahun 2024 nanti Gibran bakal langsung diuji untuk naik kelas dari level wali kota ke gubernur. Minggu lalu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyatakan kalau Gibran bersama-sama dengan Menteri Sosial Tri Risma Harini sedang dipertimbangkan untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Bila benar nanti Gibran bakal terpilih maju di DKI Jakarta, dia bakal mengikuti jejak ayahnya, Presiden Jokowi, dari wali kota Solo kemudian ditarik untuk bertarung di pemilihan Gubernur DKI. Sebelum akhirnya jadi Presiden Republik Indonesia. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Sosial Tri Risma Harini masuk ke dalam radar calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung partainya. Gembong mengatakan PDIP telah mengevaluasi beberapa nama kepala daerah yang dinilai membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. PDIP menilai Gibran merupakan salah satu kepala daerah yang mampu mensinergikan pemerintahan Solo dengan kepemimpinannya saat ini. Salah satunya yang menonjol bagi kami adalah Gibran mampu membangun kesinambungan pemerintahan dari pemerintah sebelumnya dengan sekarang yang dijalankan Gibran dengan memodifikasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh sebelumnya, kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta Senin 17 Juli. Selain Gibran, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi juga masuk radar cakup DKI Jakarta dari PDIP. Gembong menyebut pria yang akrab disapa Hendy itu mampu membawa Semarang menjadi kota yang lebih maju. Hendy, terang dia, membuat Semarang bisa dilihat secara visual dengan baik, sebab ia memasang minimal 2 CCTV di setiap RT. Kedua, Wali Kota Semarang yang sekarang menjadi LKPP Mas Hendy, kita menilai bahwa Mas Hendy mampu membawa Semarang menjadi lebih baik, ucapnya.
Ada pula Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoro, yang dinilai membawa perubahan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Hasto Wardoyo yang sekarang Kepala BKKBN, dia bisa membawa Kulon Progo menjadi lebih baik. Kelurahan Kulon Progo dulu sebelum Pak Hasto itu beli air minumnya bukan produk PAM-nya Kulon Progo, tapi Mas Hasto mampu menjadikan PAM menyaingi perusahaan-perusahaan yang terkenal. Warga masyarakat Kulon Progo justru diharuskan menggunakan produk air minum yang diproduksi PAM Jaya, tutur Gembong. Gembong menyebut PDIP juga membahas nama Risma sebagai Cagup DKI Jakarta dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Sempat kita bahas juga, termasuk beliau kita bahas, bukan sempat, termasuk kita bahas. Anas Banyuwangi kita bahas juga, kata Gembong. Isu lingkungan jadi indikator PDIP. Gembong menyampaikan PDIP beberapa kali mendiskusikan terkait sosok Cagup yang dinilai tepat untuk dicalonkan dalam Pilkada 2024 pasca Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Ia menuturkan ketika pusat pemerintahan berpindah ke ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur, PDIP membutuhkan sosok yang menguasai persoalan Jakarta dan bisa menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. Menurutnya PDIP membutuhkan sosok yang menaruh perhatian pada isu lingkungan. Persoalan inti Jakarta itu apa yang gak akan tergeser dari apa yang sekarang ada. Tapi ke depan mungkin isu yang paling seksi yang diperjuangkan oleh calon dari PDIP soal isu lingkungan, ucap Gembong. Gembong menuturkan hal itu yang nantinya akan diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang. Oleh karenanya, kepedulian akan lingkungan menjadi salah satu indikator yang dicari PDIP. Maka itu menjadi salah satu indikator penting juga untuk kita tetapkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, ujarnya. Kendati demikian dari beberapa nama yang disebutkan, Gembong mengatakan PDIP masih akan menyaring sosok yang dirasa tepat untuk menuntaskan permasalahan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Semua menonjol, ini kan masih garis besar, masih banyak, jadi kita belum bisa satu persatu kayak gitu. Intinya kita akan petakan persoalan Jakarta pasca sudah tidak sebagai ibu kota, kemudian kita saring sosoknya, pungkasnya. Ya, mohon izin Mas Wali ya. Ngobrol santai aja sih ya Mas Wali ya. Ngobrol santai. Mulai dari tentang kota Solo, tentang kota Jakarta, tentang Indonesia, sambil makan makanan risol, makan kopi, iya, teh, santai lah pokoknya ngobrol santai aja sama Mas Wali. Kalau soal politik mungkin? Obrolan soal politik. Obrolan soal politik juga ada, tapi santai-santai aja kok. Termasuk terkait dukungan ke DKI Jakarta? Sekelibat aja, nggak serius-serius banget. Artinya PSI tetap mendukung Mas Wali untuk maju ke DKI Jakarta? Itu yang penting kita selalu mendukung kalau ada anak-anak muda, apalagi yang punya track record bagus. Tentunya di sini termasuk Mas Wali ya, yang kita lihat meskipun umurnya masih muda tapi bisa berhasil membuktikan pemimpinan di Solo baik sekali. Itu salah satu yang tentunya kita sangat dengan senang hati ingin mensupport. Dan buat PSI kalau semakin banyak anak muda di panggung politik itu akan bisa punya efek multiplier, artinya bisa menginspirasi lebih banyak anak-anak muda yang nggak tertarik mau melayani di sektor publik itu akan jadi kepikiran dan terinspirasi, dan akan semakin banyak anak muda yang mewarnai jabatan-jabatan publik di Indonesia. Dan kita butuh regenerasi itu.